Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya ananda semuanya, untuk kita melanjutkan materi kita ya, materi pembelajaran kita. Dan tak lupa pula selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta pengikut beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, baik anak-anak ustazah semuanya, masih selalu dan terus dalam keadaan sehat ya. Ustazah juga mendoakan ya, semoga anak-anak ustazah selalu sehat, menjaga kesehatannya. Jika tidak penting-penting sekali, jangan banyak keluar rumah ya, karena apa? Ya, sepertinya wabah corona ini semakin hari kian makin banyak saja ya korbannya ya. Kita tidak tahu ya. Yang jelas kita tidak tahu kapan selesainya. Tapi kita terus berharap, berdoa sama Allah, semoga segera Allah angkat, dan kita tetap terus menjaga kesehatan kita, dan kita tidak boleh sepele ya, karena banyak sekali yang orang kena ya, itu terkadang tanpa gejala. Nah, itu yang paling mengerikan. Jadi anak-anak ustazah ya tetap menjaga kesehatannya ya, protokol kesehatan ya, dimanapun berada ya. Jika tidak penting-penting sekali, jangan banyak keluar rumah ya. Nah, kemudian anak-anak ustazah, ustazah berharap ya setiap materi yang ustazah jelaskan ananda catat di buku catatan ya ananda. Nanti ketika ujian ananda bisa baca-baca catatannya, jangan tidak dicatat. Sekalipun ustazah tidak menyuruh kumpul ya, kirim ke ustazah catatannya, ananda tetap catat ya. Nah, nanti dari materi yang ustazah jelaskan, ustazah akan berikan soal. Insyaallah ya, nanti di akhir materi ya, di akhir pembelajaran daring ini ustazah berikan soal yang akan ananda jawab ya, dan kirim ke ustazah nanti. Kirim japri ke ustazah, nama dan kelasnya lengkap. Dan ini juga ustazah berharap dicatat ya sebagai bahan ananda untuk mengikuti PTS nanti ya. Jika tidak ada halangan bulan depan insyaallah kita PTS. Jadi ananda tetap semangat ya, mencatat secara garis besar saja, poin-poin penting saja dalam pembelajaran yang ustazah berikan ya. Kita lihat ya, ustazah sudah menyampaikan materi tentang permainan bola besar, yaitu permainan sepak bola, bola voli. Nah, mungkin untuk permainan bola besar, dua itu saja yang kita fokuskan dalam pembelajarannya ya ananda, agar tidak terlalu banyak sekali. Nah, mengingat juga sebenarnya ini harus kita praktekkan, karena di buku ini menuntut kita banyak praktek sebenarnya. Nah, walaupun begitu ustazah berharap ananda mempraktekkannya di rumah ya, sebisa mungkin ya. Nah, ananda juga ya bisa sekalian refreshing dan olahraga dalam melakukan aktivitas pembelajaran sepak bola, bola voli, bahkan bulu tangkis ini, dan nanti tenis meja yang akan kita pelajari. Jadi untuk bola besar itu sepak bola dan bola voli yang kita fokuskan dalam pembelajarannya. Kemudian untuk permainan bola kecil, nah itu juga ada dua nanti yang akan fokus kita pelajari, yaitu permainan bulu tangkis dan tenis meja ya ananda. Nah, jadi ananda catat secara garis besar ke buku catatan nanti ya. Nah, memang di buku ini banyak sekali materinya dan praktek-prakteknya. Jadi yang kita pelajari adalah tentang ini ya, tentang permainan bulu tangkis dan tenis meja saja nanti. Nah, kita
kita lihat ini ya, kita sedikit ulang ya tentang permainan bulu tangkis. Ini adalah permainan yang juga lama ya, yang pertama kali berkembang di mana? Di Mesir kuno ya, sekitar tahun 2000 yang lalu. Nah di sini Ananda bisa membaca tentang sejarah permainan bulu tangkis ya. Nah mungkin Ustazah tidak ceritakan kembali karena minggu lalu ini sudah ya. Jadi Ananda baca dan ringkaskan. Nah kita langsung pada gambar tersebut ya. Dalam permainan bulu tangkis ya, Ananda tentunya tahu ya, dan tentunya sangat paham ya apa itu permainan bulu tangkis. Ya, di sini langsung ditunjukkan dengan gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Nah, coba kita ingat kembali dulu. Ya, ini kita saja mungkin mengulang sedikit. Bulu tangkis itu apa? Ya, apa itu bulu tangkis? Nah, ini penting ya. Jadi untuk setiap permainan Ananda harus paham dulu definisi daripada permainan itu. Misalnya ini bulu tangkis ya, yang kita pelajari pada saat ini. Nah, apa itu bulu tangkis? Apa itu permainan bulu tangkis? Nah, bisa dicatat ya. Permainan bulu tangkis adalah suatu aktivitas permainan yang menggunakan sebuah raket dan shuttlecock yang dipukul melewati sebuah net. Nah, itu dia. Jadi permainan yang menggunakan sebuah raket dan shuttlecock yang dipukul melewati sebuah net. Nah, itu adalah permainan bulu tangkis. Nah, permainan bulu tangkis ini bisa dilakukan dalam bentuk tunggal atau single dan ganda atau double serta ganda campuran mixed double. Nah, jadi ada 3 bentuknya ya. Nah, jadi apa inti permainan dalam permainan bulu tangkis ini? Inti permainan bulu tangkis adalah, nah Ananda juga bisa mencatat ya, ini penting, memukul kok. Apa itu kok? Nah, kok itu sama dengan shuttlecock, yaitu bola ya. Memukul shuttlecock di lapangan lawan melalui atas net atau jaring. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian lagi kita lihat apa sih keterampilan gerak dasar permainan bulu tangkis? Gerak dasar permainan bulu tangkis. Nah, di sini gerak dasar. Nah, dalam permainan bulu tangkis yang perlu Ananda perhatikan itu ya, gerak dasarnya ada beberapa ya, keterampilan dasarnya ya, keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis ada beberapa. Yang pertama apa? Cara memegang raket ya. Yang kedua, keterampilan menempatkan posisi. Ya, posisi kita ya. Kemudian yang ketiga, langkah kaki. Yang keempat, pukulan. Nah, pukulan di sini ada berbagai macam ya Ananda. Nanti di sini ada namanya pukulan servis yang pertama. Pukulan forehand. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ini, pukulan forehand, pukulan backhand, pukulan lob, dan pukulan smash. Nah, jadi ada 5 jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis. Nah, yang kita lihat pertama ini adalah gerak spesifik servis panjang forehand. Apa itu sebenarnya forehand? Ya, pukulan forehand. Ada yang tahu? Nah, ini Ustazah minggu lalu mungkin Ustazah tidak jelaskan secara teknik dasar apa itu permainan bulu tangkis ya, teknik-teknik dasar permainan bulu tangkisnya. Nah, di sini Ustazah jelaskan, Anda catat yang Ustazah sampaikan tadi ya. Nah, pukulan forehand itu adalah pukulan yang dilakukan dengan menggunakan tangan kanan. Ya, tangan kanan dari arah kanan, sehingga bagian depan tangan menghadap arah pukulan. Nah, bisa dibayangkan Ananda. Nah, kalau tidak bisa mungkin Ananda ambil pulpen, nah pegang dengan tangan kanan. Ya, menggunakan tangan kanan, ya dipegang dengan tangan kanan dari arah kanan sehingga bagian depan tangan mengarah arah pukulan. Arah pukulan mana? Depan. Jadi kita pegang ya
tangkai bulu tangkisnya atau tangkai pena ya. Nah, mengarah arah ke depan. Nah, itu pukulan forehand. Jadi dia hadap ke depan dia untuk siap melakukan pukulan. Nah, beda dengan pukulan backhand. Pukulan backhand itu apa? Pukulan dengan tangan kanan juga, tapi dengan posisi dari sebelah kiri. Pukulan backhand, pukulan dengan tangan kanan dengan posisi dari sebelah kiri sehingga tangan membelakangi arah pukulan. Nah, coba tangannya itu ya ketika memegang pena mengarah pada kiri ya, berarti berada di depan dada kita ya, dan di mana dia membelakangi arah pukulan mana tadi depan, jadi dibelakangi. Nah, seperti itu. Nah, itu ya beda pukulan forehand dan pukulan backhand. Nah, ini Ananda bisa lihat. Inilah dia kita katakan pukulan forehand karena dia menghadap arah pukulan mana depan. Nah, ya ini saja jelaskan gambar-gambarnya saja ya. Nah, ini dia ya pukulan, termasuk pukulan forehand, tapi ini pukulan servis pendek. Nah, seperti ini dia. Pukulan forehand servis pendek. Nah, kemudian gerak spesifik pengembalian pukulan servis. Gerak spesifik pengembalian servis panjang ya. Jika teman kita melakukan servis panjang, nah tentu balasan atau pengembalian kita dalam pukulan servis panjang, nah seperti ini dia sikap tangannya ya. Nah, baik. Nah, jadi pada gerak spesifik pengembalian pukulan servis ini ada beberapa. Yang pertama, gerak servis pengembalian servis panjang pada permainan tunggal. Yang kedua, gerak spesifik pengembalian servis pendek. Nah, seperti pendek. Jika kita mendapatkan servisnya pendek, nah sikap badan dan tangan kita seperti ini ya. Nah, Ustazah tidak menjelaskan secara rinci semuanya karena di sini Ananda bisa juga melihat dan pahami bagaimana gerakannya secara spesifik. Nah, baik, C, variasi gerak spesifik permainan bulu tangkis. Variasi pembelajaran bulu tangkis melakukan satu bentuk gerakan spesifik dengan berbagai cara, seperti melakukan gerak spesifik pukulan forehand bola di tempat sambil bergerak maju mundur dan bergerak menyamping baik secara perorangan maupun berpasangan. Ingat, dalam setiap permainan olahraga tentunya dipraktekkan dengan ya segala macam bentuk gerakan ya Ananda. Jadi memang sangat dituntut sekali aktivitas kita dan fisik kita yang harus sehat dan bugar ya. Jadi kita dapat ya dan mampu melaksanakan latihan permainan bulu tangkis ini ya. Apakah itu berada di tempat, kemudian bergerak maju mundur, kemudian lagi bergerak menyamping. Nah, itu dilakukan secara perorangan maupun berpasangan. Jadi sangat dituntut aktivitas kita ya, harus aktif kita. Nah, dan harus ya sehat dan bugar ya, agar kita dapat mudah bergerak ke depan, ke belakang, ke samping, maju mundur ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian aktivitas pembelajaran melambungkan bola menggunakan racket. Nah, kiranya ini Ananda dapat praktekkan di rumah ya. Racket, tentunya racket ini alat yang sangat umum yang kiranya semua dapat orang pergunakan dan mudah dibeli ya. Mudah dibeli dan permainan yang sangat mudah dan menyenangkan ya. Permainan bulu tangkis ini Ananda tentunya memiliki alat dan Ananda praktekkan di rumah. Nah, aktivitas pembelajaran memukul bola tergantung dengan gerak spesifik servis panjang dan forehand. Jadi Ananda dalam permainan bulu tangkis ini Ananda tentunya akan mengambil bola yang datang dari arah lawan dengan berbagai macam bentuk gerakan ya. Apakah nanti forehand, apakah servis panjang, servis pendek, dan kita melakukan pengembalian bola ya, pengembalian bola dan balasan terhadap bola yang diberikan ke kita ya dengan menggunakan servis panjang atau servis pendek. Nah, dan menggunakan servis pendek forehand.
Nah, ingat forehand tadi apa? Cara memegang, cara memukulnya ya, cara memukulnya. Ya, forehand tadi menghadap arah pukulan, backhand itu tadi membelakangi arah pukulan. Nah, jadi Ananda bisa memperhatikannya. Nah, ini dia misalnya dipukul dengan servis pendek seperti ini ke regu lawan dan regu lawan mengambilnya. Ya. Ini tanpa net. Nah, jadi permainan bulu tangkis ini dapat digunakan dengan net dan maupun tanpa net. Nah, kemudian aktivitas 4, pembelajaran memukul bola menggunakan gerak spesifik servis panjang forehand. Servis panjang ini biasanya bagaimana? Pukulannya itu lebih tinggi dan panjang, ya. Jadi biasanya dia sering bolanya itu mengarah pada bola belakang, ya. Nah, bola belakang. Jadi jika pukulannya panjang dan tinggi ataupun panjang, ya, jadi harus sigap dan siap pihak lawan ataupun kita dalam mengambil bola dan mengembalikan bola dengan benar ke pihak lawan kita. Nah, seperti itu. Di sini menggunakan net atau tali, ya. Nah, jadi servis panjang forehand. Jadi dapat dilakukan dengan servis panjang forehand. Karena di sini yang ditunjukkan adalah gerak spesifik servis panjang forehand menggunakan net atau tali. Nah, seperti itu. Selanjutnya aktivitas pembelajaran memukul bola tergantung dengan gerak spesifik atau servis pendek forehand tanpa tali. Nah ini Ananda bisa lihat, ya, semua amati gambar tersebut dan Ananda praktekkan di rumah. Ustazah juga di sini ada Ustazah sampaikan ada 8, 9, ya, bahkan 10. Banyak sekali, 11 aktivitas pembelajarannya. Nah, ingat dalam variasi gerak spesifik permainan bulu tangkis di sini dituntut apa? Apa yang dituntut? Ya, aktivitas kita melakukan gerak spesifik ini dengan cara apa? Servis, pukulan dan pengembalian bola, bergerak maju mundur, bergerak menyamping, zigzag, baik secara perorangan, berpasangan maupun kelompok. Jadi variasi gerak spesifik dikatakan variasi karena apa? Karena berbagai macam gerak, bentuk gerakan yang akan kita lakukan dalam permainan bulu tangkis ini, ya anak-anak. Nah, jadi di sini dikatakan bergerak maju mundur, bergerak menyamping, zigzag. Nah, jadi ini adalah gerak spesifiknya dalam melakukan servis, pukulan dan pengembalian bola, ya, ke pihak lawan. Nah, Ananda bisa amati gambarnya, ya. Nah, ini sudah dalam bentuk lapangan menggunakan dengan net. Ya, insya Allah tidak sulit, ya, dalam permainan bulu tangkis ini, ya, anak-anak ustazah. Jadi garis besar saja nanti yang akan Ananda catatkan ke buku catatan. Paling utama jika pada materi kita ini adalah sejarahnya. Yang utama sejarahnya. Tadi pengertian sudah Ustazah sampaikan. Kemudian apa itu pukulan forehand dan backhand. Nah, Ustazah sampaikan itu yang Ananda catat dan ringkas. Selebihnya poin-poin penting saja, ya. Bagaimana itu gerak spesifik forehand, poinnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, poin-poin pentingnya saja. Nah, ini juga juga aktivitas bermain bulu tangkis secara sederhana. Ini sudah menggunakan aktivitas bermain 3 lawan 3. Nah ini latihan, ya, tapi dalam permainan praktek yang sebenarnya, nah itu hanya ada 3 bentuknya, ya Ananda. Ada single, ada double dan apa tadi? Campuran, ya. Ada ganda campuran. Nah, jadi ada ganda campuran. Jadi hanya ada 3 bentuk permainan, ya. Bentuk permainan ada tunggal, ada ganda dan ganda campuran. Nah, yang paling sering kita lihat permainannya dilakukan ganda, ya. Ganda artinya apa? 2 lawan 2. Nah, seperti itu. Nah, ini aktivitas bermain 3 lawan 3. Nah, ini latihan, ya Ananda. Jadi selanjutnya juga seperti begitu, aktivitas bermain 3 lawan 3 menggunakan prinsip dasar pukulan servis panjang, pendek dan pengembalian servis forehand. Nah, ini berlatih bagaimana mengambil pukulan servis panjang. Nah, ini servis panjang ini, ya. Servis panjang. Nah, ini servis pendek.
Ini servis pendek, pengembaliannya servis pendek. Nah, dengan cara forehand, menghadap arah pukulan. Ya, menghadap arah pukulan. Ya, tergantung pukulannya. Nah, ini juga aktivitas bermain 2 lawan 3 menggunakan prinsip dasar pukulan servis panjang, pendek, dan mengembalikan servis forehand. Selanjutnya seperti itu ya Ananda, 3.3 ya. Nah, dan ya itu adalah terakhir tentang pelajaran bulu tangkis. Jadi ingat yang dicatat tadi yang garis besar itu apa tadi? Sejarahnya, permainan bulu tangkis, kemudian apalagi pengertian bulu tangkis ya Ananda, kemudian keterampilan gerak permainan bulu tangkis yang Ustazah sebutkan tadi. Jadi karena di buku ini tidak ada, jadi Ananda catatkan ya dari yang Ustazah sampaikan. Nah, jadi kesimpulannya ya dalam permainan bulu tangkis itu tadi, bagaimana keterampilan gerak dasar permainan bulu tangkis itu ada beberapa ya, itu secara garis besar, dan itu adalah keterampilan gerak dasar permainan bulu tangkis. Apa itu keterampilan dasarnya tadi? Memegang raket ya, kemudian menempatkan posisi, kemudian langkah kaki, pukulan ya, yang keempat pukulan. Jadi ada 4 keterampilan gerak dasar, dan pukulan tadi dibagi menjadi ada 5 ya, pukulan servis, pukulan forehand, pukulan backhand, pukulan lob, dan pukulan smash. Nah, itu dia secara garis besar itu adalah kesimpulan dari permainan bulu tangkis. Baik Ananda, jika ada yang tidak dipahami silahkan ya menjapri Ustazah ya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat permainan bola kecil melalui aktivitas permainan tenis meja ya. Ya, Ananda bisa baca ya dari yang Ustazah sampaikan ini di layar ini ya. Ya, tenis meja. Kita lihat dulu sejarah daripada permainan tenis meja ini ya, Nak. Nah, apa itu tenis meja? Apa itu permainan tenis meja? Kita lihat dulu. Pengertian tenis meja apa? Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Nah, baik, kita ingat kembali. Jadi Ananda mencatatnya bisa di buku catatan Penjas yang lalu. Ya, disambung saja ya. Atau Ananda juga bisa melihat pengertian permainan tenis meja ya, pengertian tenis meja pada catatan yang lalu, bisa sewaktu di kelas 7 ya. Apa itu permainan tenis meja? Yaitu suatu aktivitas permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Nah, ya, suatu aktivitas permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Ya. Nah, bola yang dipukul tersebut harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah lapangan meja. Nah, itu permainan tenis meja karena dia menggunakan ya meja ya. Nah, seperti itu. Kita lihat sejarahnya. Bagaimana dengan sejarah tenis meja? Nah, ini berawal dari negara Inggris. Ya. Dari negara Inggris yang mencuat akhir tahun 1800-an. Nah, awalnya meja ini terbuat dari gabus, menjadi perangkat pertama yang digunakan. Kemudian bagaimana? Ketika abad berganti, permainan itu mengalami sejumlah perubahan di Inggris. Maka diperkenalkanlah bola seluloid pada permainan itu. Sedangkan ya, yang lain menambahkan karet pada bat yang terbuat dari kayu. Nah, kemudian sempat mengalami kehilangan popularitas tentang permainan tenis meja ini. Dan muncullah sejumlah kawasan di dunia yang menghidupkan kembali permainan ini. Nah, pingpong sebagai alat olahraga serius pada tahun 1922. Hasilnya terbentuklah Federasi Tenis Meja Internasional. Ingat Ananda, organisasi internasional
tenis meja itu ya disingkat dengan ITTF. Ya, apa kepanjangannya? Federasi Tenis Meja Internasional, yang terdiri dari 140 negara anggotanya pada tahun 1926. Ya. Dan permainan ini menyebar ke Jepang dan negara Asia lainnya. Nah, Jepang itu mendominasi pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Kemudian Cina pada tahun 1960-an dan sampai 1970-an. Nah, Cina menguasai sendiri tenis meja. Ya. Tapi setelah tenis meja menjadi cabang olahraga yang dilombakan di Olimpiade tahun 1980-an, negara lain seperti Swedia dan Korea Selatan turut masuk dalam jajaran papan atas dunia. Istilah kata pingpong, nah ini merupakan nama resmi dari tenis meja untuk Republik Rakyat Cina. Ya. Nah, istilah ini digunakan oleh negara Cina, pingpong ya. Namun di Indonesia tidak asing lagi dengan istilah pingpong. Ya, permainan pingpong sama dengan permainan badminton, yaitu menggunakan raket. Namun raket bola pingpong terbuat dari papan dan dilapisi dengan karet atau sering disebut dengan bat. Ya, dibaca bat. Nah, jadi ada kemiripan cara melakukan permainan bulu tangkis dengan tenis meja ya Ananda, termasuk nanti pukulannya, jenis pukulannya atau cara memegangnya. Ya. Stop recording. Ya. Ya. Nah, seperti itu ya, Ananda. Jadi di Indonesia itu tidak asing istilah pingpong. Sejarah tenis meja masuk ke Asia melalui Republik Indonesia mendirikan namanya apa? PPPSI. P-nya ada 3 ya. Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Nah, ini nama internasionalnya ya, secara internasional. Secara nasional. Organisasi Nasional Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Ya. Dan sejak itu perkembangan tenis meja di Indonesia sehingga sekarang bisa dikatakan cukup pesat. Nah, ya. Dan tenis meja juga sudah dikenal di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Itu adalah sejarah daripada tenis meja. Masuknya permainan bola kecil tenis meja. Ya, ada yang mau ditanya tentang sejarah tenis meja? Ya. Jika tidak ada, kita lanjut. Nah, baik Ananda, semuanya, coba kita lihat. Ini gerak spesifik pukulan dalam permainan tenis meja. Gerak spesifik pukulan backhand, lihat ini pukulan backhand. Nah, pukulannya nanti bisa ini ya. Nah, seperti ini dia, membelakangi arah pukulan. Begini dia tangannya. Ini pukulannya datar ya. Ini pukulan bawah, ini pukulan atas. Nih kalau bolanya udah agak tinggi, nah begini dia. Ya, dia membelakangi arah pukulan. Cara memegang batnya seperti ini ya. Nah, nanti bulu tangkis juga seperti itu. Ya, dipahami ya cara memegangnya ya. Pukulan backhand, membelakangi arah pukulan. Nah, itu dia. Baik, untuk tahap pembelajarannya Ananda bisa membaca. Jadi Ustazah garis besarnya Ustazah jelaskan. Nah, lihat. Yang kedua, gerak spesifik service forehand. Top spin. Ya. Nah, lihat ini cara melakukan servis. Ya. Punya tenis meja di rumah. Nah, jika punya,
Ya, Ananda bisa praktekkan. Ya, bisa dipraktekkan. Ya. Nah, ini dia. Begini dia. Bola pingpongnya berada tangan kiri, ya, memegangnya. Nah, service forehand. Kenapa dikatakan forehand? Karena lihat, cara memegangnya itu mengarah pada pukulan. Pukulan kan ke depan. Nah, makanya dikatakan forehand, service forehand. Oke, kita lanjut. Nah, gerak spesifik service backhand. Backhand, lihat tadi forehand kan. Nah, ini backhand. Kenapa backhand? Lihat cara memegangnya mengarah pada membelakangi arah pukulan, ya, membelakangi arah pukulan. Nah, ini dia. Tangan kita, punggungnya jadi mengarah, karena membelakangi maka punggung tangannya mengarah pada pukulan. Oke, bisa dipahami? Baik, kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini ya, anak-anak ustazah. Jadi dipahami gambarnya, cara memegangnya. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Nanti ustazah berikan tugas, Ananda kirim japri ke ustazah ya, nama dan kelas lengkap. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.